Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, kembali bertemu dalam renungan malam pada malam hari ini, yakni hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini dengan dasar nas Alkitab dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai ayat 13. Bapak Ibu sidang jemaat, saya akan membacakan salah satu ayat untuk kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini, yakni pada ayat 10 sampai ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap diam. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Amin untuk firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada malam hari ini. Hanya Tuhan satu-satunya juru selamat menjadi tema renungan malam bagi kita pada malam hari ini. Dalam kitab Yesaya, berita tentang penghukuman terhadap umat Israel dan juga berita tentang kelepasan umat dari pembuangan di Babel. Kehidupan yang dijalani oleh umat Israel melakukan dosa. Mereka menolak Tuhan, mereka menyembah ilah lain, mereka mempersembahkan kurban kepada berhala kayu dan juga berhala batu. Hal itu kemudian membuat Tuhan menantang berhala-berhala tersebut yang disembah oleh orang Israel. Allah menentang berhala-berhala itu dengan mengajukan apakah mereka mampu untuk memberitahukan apa yang akan terjadi di masa mendatang, atau apakah mereka mampu untuk melakukan suatu perkara yang ajaib yang mengherankan banyak orang. Ternyata berhala-berhala kayu dan batu itu tidak mampu untuk melakukannya. Sehingga Tuhan mengatakan, tidak ada ilah lain selain daripada aku. Baik ya, pada saat itu dengan kemahakuasaannya, kemudian ia katakan sesudah ia pun tidak akan ada ilah lain, sehingga yang hanya dapat dipuji, dimuliakan, diandalkan hanyalah Tuhan saja. Karena ia telah membuktikan kepada umat yang menyembah kepada ilah tersebut tidak dapat melakukan apapun untuk mendatangkan kebaikan bagi umat Israel. Ilah yang tidak mempunyai kuasa, ilah yang tidak mempunyai kekuatan. Tuhan katakan, hanya dialah satu-satunya juru selamat dan tidak ada lain selain daripada Tuhan. Israel dikatakan oleh Tuhan sebagai saksi dari semuanya itu. Dalam perjalanan kehidupan yang dijalani oleh umat Israel, mereka menjadi saksi tentang kemahakuasaan Tuhan, tentang kehebatan Tuhan, tentang perkara ajaib, tentang kehidupan yang dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Israel menjadi saksi atas semuanya itu. Sehingga Tuhan katakan dalam nas ini, karena engkau adalah saksi-saksiku
hendaklah engkau percaya dan mengerti bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu sidang Jumat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan malam kita pada malam hari ini yang pertama mengingatkan kepada kita, tidak ada kuasa yang lebih besar selain daripada kuasa Tuhan. Yang kedua, tidak ada juru selamat lain selain Tuhan yang dapat menyelamatkan hidup kita, yang dapat memelihara hidup kita, bahkan yang membawa kehidupan kekal. Hanya Tuhan juru selamat. Oleh karena itu, dari firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada malam hari ini, maka nyatakanlah puja-puji pengagungan hanya kepada Tuhan. Nyatakanlah bahwa yang kita andalkan hanya Tuhan saja. Nyatakanlah bahwa yang berkuasa mengendalikan seluruh kehidupan dalam dunia ini hanya Tuhan saja. Maka firman Tuhan bagi kita, hanya kepada Tuhan sajalah engkau menyembah dan beribadah. Ya, firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian dan seluruh jemaat yang merenungkan firman Tuhan ini. Mari hanya Tuhan yang patut untuk kita sembah, yang patut untuk kita muliakan. Tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan yang kita sembah, yakni Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Mengingatkan kepada kami bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasa-Mu. Terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Sehingga hanya kepada Engkau sajalah kami beribadah dan menyembah. Hanya kepada Engkau sajalah kami menyerahkan hidup. Hanya Engkau sajalah yang menjadi andalan kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa terus mengingatkan kami bahwa hanya kepada Tuhan kami menyembah, kami beribadah, kami memuja, memuji, dan mengagungkan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati seluruh Bapak Ibu sidang jemaat yang bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, sehingga di dalam kehidupan umat-Mu hanya Engkaulah yang mereka puja, hanya Engkaulah yang mereka sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.